Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai topik atau pelajaran manajemen operasional. Yang pertama sekali harus kita ketahui adalah pengertian dari manajemen operasional itu sendiri, yaitu menurut Edi Haryanto, pengertian manajemen operasional adalah suatu proses yang berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Definisi selanjutnya, menurut Jay Heiser dan Barry Render, pengertian manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan cara mengubah input menjadi output. Sedangkan menurut Pangestu Subagio, pengertian manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Menurut William J. Stevenson, pengertian manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. Menurut Richard L. Duff, pengertian manajemen operasional adalah bidang manajemen yang fokus pada produksi barang, serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Menurut James Evans dan David Collier, manajemen operasional adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Di dalam manajemen operasional ada aspek-aspek yang sangat penting harus diperhatikan. Yang pertama yaitu aspek perencanaan sistem produksi. Di dalam dunia industri, perencanaan sistem produksi sangat dibutuhkan, baik untuk perusahaan yang menghasilkan produk maupun jasa. Karena perencanaan sistem produksi akan menghasilkan penentuan tindakan-tindakan atau aktivitas pada periode yang akan datang. Dengan adanya perencanaan sistem produksi, diharapkan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar, tepat, akurat, dan sesuai dengan situasi kondisi yang ada di lapangan. Kemudian, dengan adanya sistem produksi, kelancaran proses produksi dapat menghemat biaya dan memaksimalkan keuntungan. Selain itu, diharapkan agar target produksi dapat tercapai tanpa ada hambatan-hambatan yang berarti. Aspek yang kedua adalah rencana produksi atau planning horizon. Rencana produksi maksudnya penentuan bauran produk yang diperlukan dan kebutuhan pabrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyesuaikan tingkat produksi yang diperlukan dengan sumber daya yang dimiliki. Ketiga, menjadwalkan dan memilih pekerjaan aktual yang akan dimulai di pabrik. Sedangkan yang keempat adalah menyiapkan dan mengirimkan pesanan produksi ke fasilitas produksi. Faktor penting dalam perencanaan produksi adalah estimasi akurat dari kapasitas produksi dan sumber daya yang tersedia. Namun ini adalah tugas yang paling sulit dilakukan dengan baik. Perencanaan ini harus selalu mempertimbangkan ketersediaan bahan, ketersediaan sumber daya, dan pengetahuan tentang permintaan produk di masa yang akan datang. Aspek yang ketiga adalah sistem informasi produksi.
Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung sistem produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Di mana ruang lingkup sistem informasi produksi meliputi rencana produk, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian produksi. Aspek selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan daripada manajemen operasional antara lain adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini sangat mempengaruhi kinerja perusahaan melalui produktivitas yang mereka miliki. Kalau produktivitas karyawan naik, maka kinerja perusahaan juga akan naik. Lingkungan yang kedua adalah supplier atau pemasok bahan baku. Supplier ini dapat mempengaruhi perusahaan melalui kontinuitas bahan baku ke pabrik, serta dapat menaikkan ataupun menurunkan harga bahan baku. Lingkungan selanjutnya adalah konsumen. Konsumen ini adalah pembeli akhir daripada produk perusahaan, sehingga mereka dapat mempengaruhi penjualan perusahaan. Naik turunnya penjualan perusahaan ini adalah ditentukan oleh konsumen. Lingkungan yang keempat adalah pesaing atau kompetitor. Pesaing atau kompetitor ini dapat mempengaruhi perusahaan melalui tingkat persaingan di pasar. Semakin banyak pesaing atau kompetitor, tentu akan semakin menyulitkan perusahaan. Lingkungan yang kelima adalah pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perusahaan melalui serangkaian peraturan-peraturan atau kebijakan di dunia industri. Selanjutnya juga peraturan-peraturan mengenai tenaga kerja, peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan, kemudian penetapan suku bunga yang dapat mempengaruhi modal dan kondisi keuangan perusahaan, dan sebagainya. Lingkungan selanjutnya adalah ekonomi global. Ekonomi global ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jika situasi ekonomi global baik, maka kinerja perusahaan akan baik. Tetapi jika situasi ekonomi global mengalami penurunan seperti saat ini yang disebabkan oleh pandemik, maka kinerja perusahaan juga akan menurun. Kemudian lingkungan yang terakhir adalah sosial. Kondisi sosial masyarakat mempengaruhi perusahaan, seperti kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang ini sedang kita alami. Selanjutnya adalah peran manajer operasional. Peran manajer operasional itu yang pertama adalah membuat perencanaan kuantitas dan kualitas bahan baku dalam proses produksi. Yang kedua, membuat rencana lokasi gudang, persediaan, dan peralatan mesin yang efisien untuk menghemat waktu dan mobilisasi. Peran yang ketiga adalah merencanakan letak layout pabrik. Peran yang keempat, bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin keandalan dan keberlangsungan operasional. Peran yang kelima, membuat strategi produk yang berkualitas sehingga bisa bersaing dengan kompetitor. Peran yang keenam, membuat jadwal kerja yang efektif dan efisien dengan mengevaluasi biaya tenaga kerja. Peran yang ketujuh, manajer operasional bertanggung jawab atas keberlangsungan hasil produksi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Jenis-jenis keputusan di dalam manajemen operasional. Yang pertama yaitu proses, di mana manajer harus menentukan fasilitas yang dipakai dan proses fisik yang dilakukan. Yang kedua, kapasitas, yaitu manajer menentukan jumlah dan estimasi waktu daripada proses produksi. Keputusan yang ketiga yaitu persediaan,
di mana seorang manajer harus memutuskan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dan menentukan seperti apa kualitas dan kuantitas bahan tersebut. Juga kapan waktunya barang baku itu harus dipesan. Jenis keputusan yang keempat yaitu tenaga kerja, di mana manajer terlibat mulai dari rekrutmen atau pengadaan tenaga kerja, kemudian penggajian atau kompensasi tenaga kerja, serta pemutusan hubungan kerja. Selain itu, manajer juga harus melakukan supervisi, kompensasi, promosi, dan penggunaan tenaga yang profesional. Sekian dan terima kasih.